Selamat pagi, salam. Puji Tuhan. Hari ini hari yang ke-29, minggu terakhir dari bulan ini kita jalani. Tinggal 2 hari lagi, selamat tinggal tahun 2024, dan kita akan memasuki dan menjalani tahun baru tahun 2025. Dan kita sudah sangat menikmati euforia Natal tahun ini. Dan saya percaya mungkin di Sosok tidak ada lagi gereja yang akan merayakan Natal. Karena saya pikir perayaan Natal untuk gereja-gereja yang ada di Sosok dan sekitarnya sudah selesai dilaksanakan. Dan tinggallah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu momen perayaan menyambut pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Karena itu kami sebagai hamba Tuhan kembali mengingatkan kita, jangan sampai kita terlalu euforia yang berlebihan dalam kita menyambut pergantian tahun, sehingga kita lupa akan tanggung jawab kita untuk kita memelihara keberlangsungan iman kita setelah kita merayakan Natal. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12, dan nanti kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-13. Kalau kita baca ayat ini sepertinya sudah tidak asing buat kita, saudara-saudara. Tetapi kalau kita baca berkali-kali, ada pesan yang sangat spesial buat kita. Mengapa Yesus perlu datang ke dunia? Tujuannya adalah untuk mengembalikan rancangan Allah. Karena rancangan Allah, ketetapan Allah, Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka akibat dari dosa-dosa itu. Nah, bagaimana agar kita tidak ditimpa murka? Di satu sisi kita sudah berdosa, dan akibat daripada dosa kita harus bersentuhan dengan hukum, yaitu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu berbicara tentang murka Tuhan. Ya, murka Tuhan itu akan berdampak kepada sebuah penghukuman. Nah, bagaimana sifat keberdosaan kita tadi bisa mendapatkan solusi agar kita tidak dimurkai oleh Tuhan? Jawabannya adalah Yesus. Amin. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena di bawah kolong langit ini, saya kutip lagi ayat 1 sampai ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Itulah yang dimaksud dengan ketetapan Tuhan agar kita tidak binasa, yaitu dengan mengutus Yesus ke dalam dunia yang lahir di kota Betlehem yang kecil, yang ada yang tidak jauh dari kota Yerusalem. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Betlehem ini dulu bernama Efrata, kota tua. Sudah tercatat dalam kitab Kejadian, tempat di mana Rahel melahirkan Benyamin,
tempat di mana Rahel dikuburkan. Ya. Singkat cerita, kenapa kita diajak ke Bethlehem? Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kalau tidak ada Yesus di Bethlehem, maka Bethlehem itu tidaklah menjadi sesuatu yang penting atau kota yang sangat penting. Tetapi karena Yesus lahir di sana, maka Bethlehem menjadi penting. Itulah sebabnya gereja baik KWI maupun PGI mengangkat menjadi tema Natal tahun ini bahwa kita diajak untuk pergi ke Bethlehem dengan maksud agar ketemu dengan sang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan saya percaya pesan-pesan Natal ini sudah sangat kita pahami, melekat dalam hati dan pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, hati-hati. Setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Majus tadi, dunia ini akan berusaha untuk menarik kita menjauh dari Tuhan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan lagi kembali kepada jalan Herodes. Karena jalan Herodes kita tahu karakternya. Dia orangnya bengis, kejam, sombong, hedonis, ya, dan sebagainya yang jelek-jelek. Ini Herodes. Karena itu kita harus tinggalkan jalan Herodes. Iri hati, benci, dendam, ya. Itu jalan Herodes. Jadi orang yang sudah bertemu dengan Yesus harus benar-benar hidupnya beres di mata Tuhan. Katakan amin. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan dalam diri. Kita benar-benar bersih di mata Tuhan. Katakan amin. Ya. Kalau kita masih menyimpan karakter Herodes, maka dikhawatirkan kita tidak akan menikmati damai sejahtera sebagaimana yang malaikat kabarkan kepada para gembala. Tapi kalau ada Yesus bagi kita dan kita tetap konsisten mempertahankan Yesus itu sebagai Raja yang berdaulat atas kita, maka saya percaya damai sejahtera yang sejati akan ada dalam hidup kita. Amin. Dalam hati kita, batin kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Karena itu kita harus jangan kembali kepada jalan itu. Ya, kita benar-benar mau mengikut jalan Tuhan sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Ini pesan yang pertama, ya, pesan pertama. Kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, Allah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencarikan itu untuk membunuh dia. Ini apa arti daripada ayat ini? Pasca kita merayakan Natal dan kita akan memasuki menjalani tahun baru tahun 2025. Hati-hati jangan sampai kuasa dunia yang begitu masif ini tanpa kita sadari berusaha untuk membunuh iman kita, untuk melenyapkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kita harus benar-benar menjauhkan diri dari pengaruh dunia yang bisa merontokkan iman, yang bisa membinasakan iman kita. Kita harus menjauhkan diri dari pengaruh dunia yang begitu masif untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, ya, orang tuanya dari Tuhan Yesus diperintahkan oleh malaikat. Dari Bethlehem, Yesus masih bayi, ya, diperintahkan untuk mengungsi ke Mesir. Bayangkan saudara, dari Bethlehem ke Mesir bukanlah dekat, jauh.
Ketika saya ke Mesir, ketika kami pergi ke tempat di mana Yesus pernah mengungsi di sana, saya membayangkan bagaimana ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya dari Betlehem ke Mesir, naik onta, betapa jauhnya saudara. Tapi itu dia lakukan demi melaksanakan perintahku. Karena kalau andai kata Yusuf mengabaikan perintah Tuhan tadi, bisa saja salah satu anak yang menjadi korban dari kekejaman Herodes adalah Yesus. Tetapi karena rancangan Allah itu tidak bisa dibatalkan oleh kekuatan manusia, sekalipun dia berkuasa, maka Yesus luput dari ancaman pembunuhan anak-anak yang ada di Betlehem pada masa Herodes. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, bisa terjadi pembantaian anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Mengerikan. Jadi ingat, pasca kita merayakan apa? Yang pertama, kita harus benar-benar menjaga komitmen kita dengan kita tidak lagi kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ya, yang kedua, kita harus menjaga jangan sampai iman kita dibinasakan oleh kekuatan pengaruh dunia ini. Kita harus menjaga keberlangsungan iman kita. Bagaimana menjaga keberlangsungan iman kita agar tetap eksis langgeng sampai kita tutup mata? Jawabannya adalah dengan kita terus bersedia mengikuti tuntunan Tuhan. Katakan amin. Tuntunan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tuntunan kita. Kalau kita sudah mengabaikan firman Tuhan, kita sudah mengabaikan tuntunan Tuhan. Kalau kita sudah mengabaikan tuntunan Tuhan, tinggal tunggu tanggal mainnya, iman kita akan rontok. Dan kalau iman kita rontok, tunggu tanggal mainnya, kita akan terjerumus kembali ke dalam perbuatan dosa. Dan jika kita sudah terjerumus dalam perbuatan dosa, hidup ini menjadi tidak indah. Itu dampak hidup ini menjadi tidak indah. Karena itu kalau kita ingin menikmati keindahan dalam hidup ini, maka pertahankanlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Natal tidak akan bermanfaat, tidak akan berarti, bermakna apa-apa jika pasca Natal kita kembali ke jalan dunia. Kita kembali ke jalan dunia. Kita tidak menjaga keberlangsungan iman kita. Maka pada akhirnya kita ditinggalkan lagi oleh pengaruh dunia. Kembali kita berkutat dengan masalah-masalah ini. Tuhan tidak kehendaki itu ada padanya. Singkat cerita dari firman yang saya sampaikan kepada saudara, maka setelah kita merayakan Natal, mari kita melihat ke depan. Amin. Kita melihat ke depan, mata kita terus memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau mata kita terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada riak-riak kehidupan di depan kita, tapi kalau mata kita terus memandang kepada Yesus, percayalah kita akan dimampukan untuk menghadapi riak kehidupan sekeras apapun riak kehidupan yang ada di hidup kita. Kita pasti akan dimampukan karena ada kuasa Yesus menolong kita. Amin. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ke Tuhan.